Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Permata, kita ketemu lagi di acara Ngobrol Sehat bareng Permata. Sobat Permata sering mendengar istilah kata HPV atau Human Papillomavirus dan kanker serviks. Kata tersebut adalah hal-hal yang paling ditakuti oleh seluruh perempuan yang ada di dunia. Kenapa demikian? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ngobrol sehat bareng kali ini bersama salah satu dokter obgyn yang ada di Rumah Sakit Permata Gunung Putri. Beliau adalah Dr. Amalia Savitri, SPOG. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Halo dok. Dok, ini kita kali ini akan bincang-bincang sehat dengan Sobat Permata ya. Akan ngobrol tentang apa sih itu infeksi HPV dan kanker serviks. Ya, mungkin dokter bisa menjelaskan ya apa itu infeksi HPV dan kanker serviks, silakan dok. Baik. Assalamualaikum Sobat Permata. HPV itu Human Papillomavirus. Sebenarnya itu variannya ada banyak ya, lebih dari 250 varian, dibagi menjadi dua, yang low risk dan high risk. Yang low risk itu yang beresiko rendah ya, biasanya menyebabkan kutil kelamin. Kalau yang high risk itu yang menyebabkan kanker serviks. Untuk yang low risk itu ada dua tipe yang paling sering terjadi ya, tipe 6 dan tipe 11. Untuk yang high risk itu yang paling sering tuh untuk saat ini ada 7, yaitu tipe 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Nah, kanker serviks adalah tumor ganas yang terjadi di serviks atau mulut rahim. Jadi mulut rahim itu adalah pembatas antara ini rahim dengan vagina. Vagina itu tempat kita berhubungan seksual. Nah, rahim itu tempat hamil, tempat bayi ya. Jadi dia membatasi dan itu pembatasnya itu yang biasanya kalau ibu-ibu melahirkan dibilang pembukaan 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ya, itu namanya serviks. Oh, serviks itu ya? Ya, serviks atau mulut rahim. Mulut rahim ya. Berarti infeksi HPV itu macam-macam ya dok, ada varian-variannya juga ya? Ya, banyak. Itu banyak sekali. Penyebab kanker serviks itu apa sih dok? Penyebab kanker serviksnya? Penyebabnya awalnya dari infeksi. Ya, infeksi dari HPV itu sebagian infeksi HPV biasanya penularan melalui hubungan seksual, tapi tidak selalu ya. Jadi ada yang melalui baju, tangan kita kotor bekas dari toilet umum, atau ada lagi penularan melalui vertikal, yaitu ibu ke anak pada saat proses persalinan. Ya, karena kan kalau ada infeksi di vaginanya, bayi kan akan keluar situ. Iya. Jalan lahirnya dok. Iya. Terus berapa lama infeksi HPV itu dapat menjadi kanker serviks? Sebenarnya dari awal infeksi, sebenarnya kita itu ada yang namanya sistem imun. Sistem imun itu akan melawan atau mengeliminasi si virus. Nah, bila sistem imun kita kalah, ya, si virus itu akan terus berkembang biak dan menginfeksi si sel sehingga terjadi perubahan sel yang abnormal. Dan itu prosesnya panjang sebenarnya untuk perubahan sel abnormal baru menjadi kanker. Ya. Terus siapa aja sih yang beresiko terinfeksi HPV itu dok? Sebenarnya yang beresiko sebenarnya sama, laki-laki, perempuan juga bisa beresiko kena HPV ya. Kalau perempuan kan biasanya bisa menyebabkan kanker di vulva. Vulva itu alat kelamin wanita bagian luar, terus vagina yang masuk ke dalam, baru ke serviks. Kalau juga pada area anus juga bisa. Nah, kalau untuk laki-laki itu juga bisa menyebabkan kanker, biasanya di penis, di skrotum, di anus, sama bisa juga di area mulut, sama wanita juga ya, area mulut, mukosa mulut sampai tenggorokan. Itu terutama yang melakukan oral seks ya. Ternyata bukan hanya perempuan aja ya tuh yang beresiko, ini ternyata
bapak-bapak juga bisa juga ya, maksudnya laki-laki juga bisa ya, terutama mereka yang sudah aktif berhubungan ya dok ya. Iya. Usia yang paling rentan itu biasanya usia berapa tahun itu dok yang bisa menginfeksi virus HPV ini? Sebenarnya semua usia bisa ini ya terinfeksi ya, karena kan tadi saya bilang nggak hanya melalui hubungan seksual. Oh, penularannya itu tadi ya. ya. Jadi sebenarnya semua usia, cuman paling seringnya ya kalau untuk infeksinya ya yang aktif hubungan seksual, berarti pasangan muda, anak muda, ya bahkan remaja juga bisa. Nah itu untuk infeksinya. Nah kalau untuk kanker kan butuh proses, ya butuh proses sekitar 10 tahun. Jadi kalau untuk yang kejadian kanker serviksnya itu sendiri di usia paling banyak ya usia 45 sampai 55 itu. Jadi itu pun tergantung pertama kali hubungan seksual, bukan berarti oh saya mah masih muda nggak mungkin kena kanker serviks. Saya juga pernah nemuin di usia 25 tahun. Oh gitu. Iya, 25 tahun. Jadi begitu kita tanyakan kapan pertama kali hubungan seksualnya, itu di masa dia umur 15 tahun, 16 tahun. Pertama kali hubungannya. Makanya kalau umur 15 tahun, 10 tahun kemudian kan 25. Iya. Kanker serviks itu sendiri apakah bisa dicegah nggak dok? Bisa. Oh, bisa. Iya, kan inilah kanker serviks itu kan kanker, satu-satunya kanker yang sudah jelas penyebabnya dan sudah ada vaksinnya. Kalau kanker yang lain kan belum, tidak. Kalau kanker serviks kan kanker lain kan ada yang belum diketahui penyebabnya ya sampai sekarang. Kalau khusus kanker serviks itu sebenarnya udah ada pencegahannya, ada deteksi dininya. Oh, kalau boleh tahu apa tuh dok? Jadi kalau deteksinya nih. Deteksi dininya itu kita dengan pap smear. Pap smear ya? Pap smear ya, rutin pap smear dilakukan tiap tahun atau 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Kalau misalkan ini kan pap smear ini selain menggunakan metode-metode yang itu kan ada juga yang terbaru yang ada yang konvensional sama liquid base. Liquid base. Oh, ada ya. Biasanya kalau di rumah sakit kita pakai apa nih dok? Untuk pap smear juga sebenarnya bisa kita untuk mendeteksi virusnya, HPV DNA-nya. Bisa sekalian. Bisa sekalian ya. Iya. Itu dengan metode apa dok? Yang konvensional apa yang liquid? Yang liquid base. Yang liquid base ya gitu. Ya, kita bisa tentunya dok ya. Insya Allah. Insya Allah bisa. Jadi kalau misalkan bunda-bunda yang ingin memeriksakan pap smear ataupun pasangan yang sudah melakukan hubungan seksual aktif, bisa berkonsultasi nanti nih dengan Dr. Amalia nih di sini. Jadi untuk saran pap smear atau apanya nanti bisa berkonsultasi langsung. Selain pap smear juga dengan IVA juga bisa. Dengan IVA tes ya. IVA tes. IVA tes itu yang biasa dilakukan di puskesmas. Itu dengan mengoleskan asam asetat. Nanti dilihat ada perubahan warna dari situ. Nah, kalau perubahan warna, kalau IVA tes positif baru biasanya dari puskesmas dikirim ke kita. Oh, begitu. Untuk kan kalau misalkan untuk bunda-bundanya ini bisa dilakukan menggunakan metode pap smear nih untuk mengetahui HPV ya, untuk dok, deteksi ya? dininya. Deteksi dininya. Kalau yang buat laki-laki ada nggak dok? Kalau laki-laki biasanya kalau ada yang kalau laki-laki kan kelaminnya kan di luar ya. Kelihatan. Jadi kalau ada massa yang tumbuh ya dia periksa bagian kulit kelamin. Oh, berarti udah kelihatan dari emang gejala yang muncul di situ ya. Karena ada perubahan warna. Oh, begitu ya udah dilihat langsung ya. Ada massa yang tumbuh gitu ya. Kayak kutil itu kan bisa kelihatan sebenarnya. Oh, bisa kelihatan. Jadi emang lebih jelas banget ya kalau misalkan laki-laki yang udah terkena infeksi HPV bisa kelihatan langsung. Biasanya gini, kalau istrinya ada kutil kelamin atau biasanya laki-lakinya kita sarankan ke bagian kulit kelamin. Kalau istrinya ada, maksudnya kalau istrinya ada kutil kelamin, misalnya kutil kelamin atau virus HPV dari hasil pap smear, nah laki-lakinya suruh cek di bagian kulit kelamin. Oh, langsung ya di itu juga. Nah, ini tadi kan ada pencegahannya nih dengan vaksin ya. Biasanya itu diberikan kan setelah melakukan pap smear ya dok ya. Kalau misalkan vaksin itu bagi yang sudah aktif berhubungan ya. Kalau misalkan vaksin itu sendiri diberikan kepada siapa aja dok?
Vaksinnya itu diberikan pada laki-laki dan perempuan. Dua-duanya juga? Iya, bisa dimulai dari usia 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau pada anak-anak usia 9 sampai 14 tahun cukup dengan 2 dosis. Dosis pertama, terus dosis keduanya diberikan 6 bulan dari dosis pertama, ya. Nah, kalau untuk 15 tahun ke atas itu diberikan 3 dosis. Dosis pertama, dosis kedua setelah 2 bulan, dosis ketiganya 6 bulan dari dosis pertama. Nah, kalau sudah pernah berhubungan seksual, ya masih bisa itu, ya. Tapi kalau yang udah pernah berhubungan seksual itu ya harus pap smear dulu. Pap smear dulu ya. Karena mungkin takutnya ditemukan Takutnya sudah sel-sel terjadi ya. kanker. Kalau misalkan udah terjadi kanker berarti nggak bisa, Udah nggak bisa dilakukan untuk pemberian vaksin lagi ya. Terus pemerintah juga kan sudah menggalakkan ya dok ya vaksin HPV di usia dini, terutama di anak-anak kelas 5. Kelas 5 ya, kelas 5 SD itu sudah mulai. Jadi memang pemerintah juga mendukung adanya program kesehatan pada wanita, terutama pada anak-anak dari usia dini dengan memberikan vaksin HPV di usia dini, terutama di anak-anak sekolah ya dok. Memang. Ya, karena kejadian kanker serviks di negara kita di Indonesia itu nomor 1 di Asia Tenggara. Oh gitu. Sangat tinggi ya, Sangat memalukan. tinggi banget. Aduh ya Allah. Terus ini dok, pap smear ini bisa nggak sih dilakukan sama ibu hamil? Iya, bisa, harusnya. Harusnya kalau di luar negeri itu pap smear merupakan salah satu pemeriksaan rutin yang dilakukan pada ibu hamil. Selain triple eliminasi ya? Iya, selain kan biasanya darah, hepatitis, sipilis, HIV, terus urin, tambah pap smear. Oh, harusnya pap smear karena ya tadi itu yang dari penularan dari ibu ke janin. Ya, Jadi kita harus tahu ya. Untuk ibu hamil itu sendiri boleh nggak sih dilakukan vaksin HPV? Untuk vaksin tidak. Tidak ya, cuma untuk pemeriksaan aja. Ya, pemeriksaan aja. Dan untuk pap smear itu sendiri biasanya dimulai 2 tahun setelah hubungan seksual ya. 2 tahun atau menikah ya. Setelah 2 tahun jadi sudah wajib melakukan pap smear rutin per tahun atau 3 tahun sekali. Oh, 3 tahun ya, sekali. Untuk deteksi. Jadi melihat ada nggak perubahan sel yang abnormal di mulut rahim. Baik. Jadi karena kalau ada perubahan sel abnormal, kalau masih ringan, itu masih bisa diobatin. Masih bisa ya? Bisa diobatin dan divaksin. Divaksin, baik. Karena ya memang mencegah itu lebih penting daripada mengobati ya dok ya. Karena kanker serviks ini adalah kanker yang nggak ada gejalanya. Nggak ada gejalanya? Iya. Nggak ada gejalanya. Ya biasanya baru ketahuan itu dengan keluhan berdarah, keputihan berbau, itu udah masuk stadium 3 rata-rata. Datang ke kita itu udah stadium 3. Stadium 3 ya, jadi terlambat. Nah itulah fungsinya kenapa kita perempuan yang sudah menikah atau pernah berhubungan seksual harus melakukan pap smear. Memang itu penting sekali ya. Jadi saya juga jadi tergerakkan nih untuk melakukan pap smear nih dok. Kayaknya saya mesti konsultasi ke dokter nih kayaknya untuk konsultasi lebih lanjut. Nah untuk lebih lanjutnya mungkin untuk informasi dokter Amel biasanya praktek hari apa aja dok di sini dok? Hari Senin, Rabu, Sabtu jam 3:30 sampai jam 6:30. Jam 6:30. Sama hari Sabtu ya jam 11-an. Jam 11-an. Sampai jam 1:30. Jam 1:30. Nah, jadi buat para perempuan yang biasa melakukan kerja di hari Senin sampai Jumat nanti bisa berkonsultasi dengan dokter Amel pada hari Sabtu ya dok ya. Bisa meluangkan waktunya kalau memang ingin berkonsultasi lanjutan dengan dokternya gitu. Tapi untuk lebih jelasnya juga nanti mungkin di sini ya akan ditayangkan jadwal dokter Amel. Sobat Permata, mungkin cukup sekian untuk bincang sehat kali ini. Mungkin kita bertemu di
topik-topik yang lain dengan Dr. Amelia Safitri. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.